Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Ngobrol Online Toleransi bersama Agen Toleransi Sabtu 3 Agustus 2024. Kali ini kita mau bicarakan tentang aksi solidaritas bela Palestina yang berlangsung pada 3 Agustus hari ini ya. Kalau di Jakarta itu ada di depan Kedubes Amerika Serikat. Kenapa ini 3 Agustus jadi ada demo untuk bela Palestina lah gitu ya. Seruan aksi hari solidaritas internasional ya untuk Palestina ini itu diserukan oleh mendiang pemimpin Biro Politik Perjuangan Palestina Hamas, yaitu Ismail Haniyeh yang kemarin syahid pada tanggal 29 Juli 2024 ketika sedang berkunjung di Iran. Dari berita-berita ini diduga kuat ini adalah dilakukan oleh pihak Israel, pembunuhan ini. Dan kalau Presiden Jokowi juga dari Indonesia juga sangat mengecam tindakan itu dan menyatakan bahwa ini tuh tidak bisa ditoleransi. Dan juga berbagai pihak di dunia internasional juga mengatakan bahwa pembunuhan itu yang terjadi di wilayah kedaulatan negara lain itu juga sudah merupakan hal yang sangat lancang lah ya gitu. Jadi ini mendiang Ismail Haniyeh waktu dalam pidatonya kalau tidak salah tanggal 29 Juli ya 2024 itu menyerukan bahwa pada tanggal 3 Agustus itu ditetapkan ya untuk menjadi Hari Dukungan Internasional untuk Palestina dan Gaza. Beliau itu menyerukan partisipasi aktif dan luas dari masyarakat untuk membela para tahanan dan rakyat Palestina di jalur Gaza. Kemudian beliau juga menyerukan kepada masyarakat untuk mempermalukan kejahatan barbar penjajah, yaitu Zionis Israel ini terhadap rakyat Gaza, serta menyerukan untuk membela hak-hak beserta isu-isu mereka. Isu-isu mereka itu isu-isu tentang Palestina ini. Kenapa sih Ismail Haniyeh menyerukan seruan 3 Agustus ini sebagai hari solidaritas tersebut ya? Beliau itu bilang ini adalah respon terhadap genosida yang dilakukan oleh pendudukan Nazi Zionis, maksudnya Israel ini. Yang sampai sekarang ini sudah memasuki bulan ke-10. Seruan itu juga karena merespon tingginya jumlah tahanan yang tewas di penjara dan di pusat penahanan Israel yang sebelumnya itu belum pernah terjadi seperti ini. Kemudian juga seruan itu muncul karena menurut beliau itu dunia itu bungkam dan tidak mampu menghentikan perang yang agresif terhadap rakyat Palestina dan tahanan Palestina. Juga karena respon kegagalan lembaga hak asasi manusia, lembaga HAM dan kemanusiaan untuk bertanggung jawab dan memberikan dukungan dan pertolongan kepada rakyat Gaza, Palestina ya, dan tahanan Palestina di penjara Zionis. Dan juga ini merespon juga keterlibatan Amerika, karena ini adalah respon dari keterlibatan Amerika yang mendukung aksi-aksinya Israel. Nah, ini harapannya Ismail Haniyeh ya dalam pidatonya sebelum beliau syahid itu ya. Itu ada harapannya dari beliau itu. Beliau itu berharap hari solidaritas ini menjadi hari yang berpengaruh dan penting di seluruh Palestina dan di dunia Arab khususnya ya. Dan seharusnya juga berpengaruh untuk dunia. Tadi siang ini ada aksi-aksi bela Palestina yang digelar di Indonesia juga, salah satunya yang kami amati itu ada di Jakarta. Itu berlangsung di depan Kedubes Amerika Serikat. Itu dari berbagai kumpulan masyarakat, siapapun bisa ikut. Ada beberapa organisasi, diantaranya
dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, kemudian Komite Solidaritas Palestina dan Yaman atau KOSPI, di antaranya itu ya. Aksi Bela Palestina ini ada 5 tuntutan yang diserukan. 1. Mengajak masyarakat dan dunia internasional agar lebih peduli terhadap warga Gaza dan Palestina, juga terhadap warga Palestina yang ditahan Israel. Mengajak juga agar masyarakat dan dunia ini lebih aktif mengultimatum Israel untuk membebaskan para tahanan Palestina. Ya kan kita tahu tahanan Palestina itu banyak sekali yang ditahankan di Israel ya. Kemudian juga mengalami hal-hal yang bisa dibilang siksaan ya, teman-teman bisa mencari sendiri infonya. Ya, terus yang kedua, tuntutan yang keduanya ya, itu menuntut dihentikannya genosida terhadap Gaza, terhadap Palestina. Terus yang ketiga, itu menuntut dibukanya blokade terhadap jalur Gaza secara permanen. Kan kita tahu ya, di Palestina itu yang khususnya di Gaza itu kan diblokade kan, jadi ditutup oleh rezim pendudukan Zionis Israel ini, sehingga bantuan-bantuan makanan, kesehatan, bantuan alat kesehatan dan segala macam itu tidak bisa diakses oleh warga Palestina. Kemudian yang keempat tuntutannya itu masa mengecam pembunuhan terhadap para pemimpin Gaza dan Palestina yang dilakukan oleh Israel. Yang kita tahu ya, seperti kemarin ini kan, pembunuhan pemimpin Biro Politik Perjuangan Palestina Hamas, yaitu Ismail Haniyeh pada tanggal 31 Juli 2024. Terus tuntutan yang kelimanya itu menyerukan kepada seluruh negara-negara OKI agar segera mengirimkan bantuan militer ke jalur Gaza untuk menyelamatkan warga Palestina. Ya, itu tadi tuntutan-tuntutan masa aksi Bela Palestina yang dilakukan di Jakarta tadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Kami Agen Toleransi berharap masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia harus kompak untuk mendukung Palestina yang terjajah, yang diduduki oleh rezim Israel, rezim Zionis Israel, agar segera bisa mendapatkan kemerdekaannya, dapatkan kedaulatannya, dikembalikan semua haknya dan semua wilayah yang telah dirampas, dan juga dikembalikan hak-haknya yang telah dirampas oleh Zionis Israel. Kita itu, seluruh masyarakat dan dunia, bisa terus mencari kebenaran gitu kan. Yang mana nih, misalnya masih ada yang masih belum dukung Palestina, masih berbeda pendapat, misalnya masih membela Zionis Israel yang kejahatannya sudah terlihat nyata gitu ya. Kalau masih mendukung itu gitu, itu mohonlah coba lihat, cari data-datanya, cari data-data yang benar, yang valid tentang Palestina dan Israel ini. Ini adalah masalah kemanusiaan juga, yang paling besarnya ini adalah masalah kemanusiaan yang di depan mata kita, yang kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan harusnya peduli dan bisa memberikan pernyataan, minimal kita menyatakan dukungan kita kepada pihak yang benar ini dan mengecam pihak yang salah. Ya mungkin gitu aja. Makanya kita harus menggunakan akal sehat, cari data yang benar dan info-info yang benar dan bisa ditanggungjawabkan, yang valid, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan memberi sikap yang benar. Ya, terima kasih teman-teman semua.
Kalau ada tanggapan atau ada bantahan, silahkan disampaikan di media sosial Agen Toleransi. Salam toleransi. I'm you.